Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Nadifa Azahra dengan NIM 2106 03110045. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 video resume untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Eni. Yang pertama ada kekuatan asam dan pH larutan garam. Karakteristik suatu senyawa. Pertama, apabila suatu senyawa dilarutkan di dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan. Nah, jika senyawa tersebut itu sudah terlarut, maka senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam atau basa ataupun tidak memiliki sifat asam basa keduanya itu. Yang kedua, kekuatan asam dapat dilihat dari kemampuannya untuk mendonorkan proton. Tetapi kekuatan asam ini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat atau seberapa mudahnya senyawa ini mendonorkan proton. Ada juga contoh lainnya seperti pelarut yang digunakan, suhu yang digunakan, dan struktur molekul dari suatu asam. Ada non-metal hidrida. Senyawa hidrida ini merupakan senyawa biner yang tersusun dari atom hidrogen dan unsur lain yang terdapat pada tabel periodik, dan yang dimaksud adalah yang bersifat non-logam. Terdapat dua faktor yang dapat menentukan kuat atau tidaknya suatu atom untuk melepaskan proton H+ dengan mudah. Pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat atau E. Yang kedua, ada kekuatan ikatan EH. Pertama, elektronegativitas dari non-logam pusat atau E. Non-logam pusat berasal dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Keasaman dari hidrida non-logam pertama dari periode kiri ke kanan. Elektronegativitas unsur meningkat, maka tingkat keasamannya juga ikut meningkat. Contohnya, atom F itu lebih besar dari atom H. Adanya elektronegativitas itu, maka atom F dapat menarik kawat elektron pada atom H sehingga senyawa ini memiliki kepolaran yang semakin besar. Jika lebih polar, maka akan lebih mudah untuk membentuk pengkutuban. Semakin mudah mengkutub, maka H+ ini lebih mudah untuk dilepaskan juga. Dan pada larutan berair, kekuatan antara atom berair dari golongan 3A hingga golongan 5A tidak memiliki sifat. Tapi peningkatan kekuatan asam ini dilihat dari golongan 6A hingga 7A. Yang kedua, kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan akan berkurang dari atas ke bawah. Jadi antara EH ikatannya itu lebih panjang dan lebih lemah sehingga H+ lebih mudah dilepas. Nilai tersebut dapat dilihat dari ikatan entalpinya. Asam kuat lebih mudah melepaskan H+-nya. Contohnya asam hidrolik. Hi lebih besar daripada HBr, HBr lebih besar dari HCl, dan HCl lebih besar dari HF. Di sini ada tabel ikatan entalpi. Pada ikatan HF, ikatan entalpinya itu 568,2 kJ per mol, yaitu kekuatan asamnya lemah, Ka-nya 72,10⁴. Kemudian HCl, ikatan entalpinya 431,9 kJ per mol, kekuatan asamnya kuat, Ka-nya 7,2 kali 10⁻⁷. Ikatan HBr, entalpinya 366,1 kJ per mol, kekuatan asamnya kuat, Ka-nya 7,2 kali 10⁻⁹. Yang terakhir Hi, ikatan entalpinya 298,3 kJ per mol, dan kekuatan asamnya itu kuat, Ka-nya 7,2 kali 10⁻⁹, sama dengan ikatan HBr. Kemudian okso acid.
Oxoacid ini merupakan senyawa yang terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan elemen. Elemen ini satu unsur lain atau yang dikode dengan E. Unsur ini berperan sebagai pusat. Semua oxoacid atom hanya akan berikatan dengan atom O. Jadi panjang ikatan ini tidak menjadi penentuan kekuatan keasaman. Ada dua faktor yang menentukan kekuatan asam dalam suatu senyawa oxoacid. Satu, elektronegativitas dari non-logam pusat atau E. Yang kedua, jumlah atom O di sekitar E. Pertama, unsur oxoacid dengan jumlah atom O yang sama. Oxoacid ini ada dua macam. Yang pertama, unsur oxoacid dengan jumlah atom O yang sama. Yang kedua, unsur oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda. Yang pertama, unsur oxoacid dengan jumlah atom O yang sama. Semakin meningkat ke elektronegatifan E, maka kepolaran ikatan OH semakin meningkat, yang mengakibatkan atom H+ ini mudah untuk dilepas. Contohnya pada hypialose acid. Unsur umumnya HOE, di mana E-nya ini adalah unsur halogen dari golongan 7A. HOI kurang dari HIBr kurang dari HOCl. KaHOI itu 2,3 kali 10 pangkat minus 11. KaHIBr sama dengan 2,3 kali 10 pangkat minus 9. Dan KaHOCl sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 8. Unsur oxoacid dengan jumlah atom O yang berbeda. Semakin banyak atom O, maka pergeseran kerapatan elektron semakin besar, dan ion H+ lebih mudah untuk dilepaskan. Contohnya, HOCl kurang dari HOClO. HOClO ini kurang dari HOClO2, HOClO2 kurang dari HOClO3. Yang dimana KaHOCl itu 2,9 kali 10 pangkat minus 8, KaHOClO sama dengan 1,12 kali 10 pangkat minus 2, KaHOClO2 sama dengan 1, dan KaHOCl3 sama dengan lebih dari 10 pangkat minus 7. Kemudian ada hydrate ion metals. Beberapa ion logam tertentu bisa terhidrasi dan bersifat asam, karena ion logam ini dapat mentransferkan ion H+ ke dalam air. Contohnya yaitu logam nitrat atau metal nitrat. Nama senyawanya MnO3 yang dilarutkan dalam air. MnO3n ditambah X2O menjadi MH2OXn plus NNO3-. Jika ion logam Mn+ memiliki muatan kecil dan tinggi, maka kerapatan muatannya yang tinggi dapat menarik kerapatan elektrod yang cukup dari ikatan OH, molekul air yang terikat sehingga H+ bisa dilepaskan. Oksida, senyawa kimia yang mengandung setidaknya terdapat satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu oksida asam, oksida basa, dan oksida amfibi. Yang pertama ada oksida asam atau acidic oksida merupakan senyawa oksida yang bereaksi dengan air yang membentuk asam. Reaksi antara asam oksida dan air yaitu CO2 plus H2O yang menjadi H2CO3, SO3 plus H2O yang menjadi H2SO4, N2O5 plus H2O menjadi 2HNO3, P4O10 plus 6H2O menjadi 4H3PO4, Cl2O7 plus H2O menjadi 2HClO4. Oksida non-logam yang mempunyai biloks yang tinggi juga bisa termasuk dalam aksidik oksida atau oksida asam. Contohnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida non-logam yang biloksnya rendah tidak menunjukkan sifat asam yang terukur atau asamnya itu lemah, asam lemah. Contohnya CO dan NO. Kemudian ada yang kedua, oksida basa. Oksida basa merupakan oksida yang bereaksi dengan air yang akan membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah adalah basa
kecuali BeO. Oksida logam bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida logam. Contohnya, Na2O bereaksi dengan H2O menjadi 2NaOH, BaO bereaksi dengan H2O menjadi BaOH2. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui sifat dasarnya. Yang ketiga, ada oksida amfotera, yaitu merupakan oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi sehingga menghasilkan garam dan air. Contohnya, beryllium oxide dan beberapa oksida logam yang ada pada golongan 3A dan 4A seperti Al2O3. Sifat amfoter dari suatu senyawa tergantung pada kondisi reaksi. Ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida basa. Contohnya, Al2O3 ini basa bereaksi dengan 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2O. Al2O3 yang ini menjadi asam bereaksi dengan 2NaOH dengan 3H2O menjadi 2NaAlOH4. Reaksi oksida asam basa. Reaksi antara asam oksida dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam-asam normal karena produknya adalah garam dan air. Contohnya CO2, di sini asam oksida direaksikan dengan 2NOH basa menjadi Na2CO3 berupa garam plus H2O, H2O ini air. Yang kedua ada BaO berperan sebagai oksida basa yang direaksikan dengan 2HNO3. H2HNO3 ini berperan sebagai asam yang menghasilkan BaNO3 2 garam plus H2O air. Sifat asam basa dari larutan garam. Garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Contohnya, HCl yang asam direaksikan dengan NaOH basa menjadi NaCl atau garam plus H2O. HCN asam direaksikan dengan KOH yang basa menjadi KCN garam plus H2O. HBr asam plus NH3 basa menjadi NH4Br yang merupakan garam. Karena garam terdiri dari 2 ion, maka pH larutannya ini berpotensi dipengaruhi oleh kation dan anion, atau bahkan keduanya. Larutan garam bisa bersifat netral, asam, atau basa, tergantung pada sifat dari kation dan anion penyusunnya. Klasifikasi sifat asam dan basa berdasarkan jenis larutan garam. Pertama, garam yang menghasilkan larutan netral. Ini dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Larutan yang dihasilkan tidak bereaksi dengan air. Contohnya, NaNO3 menjadi Na plus NO3-. Na plus ini asam konjugasi dari basa kuat NaOH, dan ion NO3- ini merupakan basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Semua golongan 1 dan 2, contohnya Li plus dan Ca2 plus, dan semua kation logam bermuatan plus 1, contohnya Ag plus, adalah netral. Kemudian 2, garam yang menghasilkan larutan asam. Dibentuk dari asam kuat dan basa lemah yang menghasilkan anion yang tidak reaktif, sedangkan kation ini yang melepaskan proton ke air. Contohnya NH4 menjadi NH4 plus Cl-. Ion NH4 plus merupakan asam konjugasi atau kation dari basa lemah. Kemudian NH3 dan ion Cl- adalah basa konjugasi atau anion dari asam kuat HCl. Yang ketiga, garam yang menghasilkan larutan basa. Ini dibentuk dari asam lemah dan basa kuat yang menghasilkan kation yang tidak reaktif, sedangkan anion yang melepaskan proton ke air.
Contohnya, NaCN berubah menjadi Na plus Cn-, terurai menjadi Na plus dan plus Cn-. Ion Na plus adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH dan ion Cn- merupakan basa konjugasi dari asam lemah HCN. Anion lain yang menunjukkan sifat dasar adalah NO2-, F-, CH3COO-, dan CO32-. Yang keempat, ada garam yang dihasilkan dari anion amfiprotik. Ini dibentuk dari asam poliprotik dan basa lemah. Keasamannya diukur dengan Ka dan Kb. Contohnya, Na2HPO4 terurai menjadi 2Na plus HPO4 2-. Yang terakhir, yang kelima, ada garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Ini dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Keasamannya diukur dengan Ka dan Kb juga. Contohnya, NH4CN terurai menjadi NH4 plus Cn-. Cara menentukan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya, NH4CN terurai NH4 plus Cn-. Reaksi pertama, NH4 plus H2 jadi NH3 plus N3O, H3O plus. Ka-nya Ka dari NH4 plus yaitu Kw per Kb-nya NH3. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Kb dari NH3 sendiri adalah 1,76 kali 10 pangkat 5. Kali 10 pangkat min 5 yang hasilnya 5,7 kali 10 pangkat min 10. Reaksi kedua, Cn- plus H2O menghasilkan HCN plus OH-. Kb dari Cn- yang ditanyakan Kw plus Kw per Ka-nya HCN. Kw-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Ka HCN-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10 yang menghasilkan 1,6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian cara untuk menentukan pH dari larutan garam yang menghasilkan anion amfoter. Reaksi pertama, HPO42- plus H2O menghasilkan PO43- plus H3O+. Ini asam lemah. Kemudian yang reaksi kedua, HPO42- plus H2O menghasilkan H2PO4- plus OH-, yaitu ini basa lemah. Kemudian Ka-nya HPO42- dicari dengan KaHPO42- itu 4,2 kali 10 pangkat min 13 dan KaH2PO4- sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 8. Dan yang dicari HPO42-nya, Kb-nya. Kw per Ka-nya H2PO4. Kw-nya 1 kali 10 pangkat min 14, KaH2PO4-nya ini 6,3 kali 10 pangkat min 8 yang menghasilkan 1,6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian yang kedua, resum kedua, yaitu larutan penyangga kesetimbangan asam basa penyangga. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita juga berada pada kisaran 7,35 hingga 7,42. Apabila pH darah kita berubah menjadi 7 atau 8, tentu saja kita akan mati. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan adanya penambahan sedikit asam kuat dan basa kuat. Larutan penyangga ini dapat menahan perubahan pH yang drastis pada penambahan asam kuat atau basa kuat. Umumnya larutan penyangga terdiri dari asam atau basa lemah dan konjugat atau garam. Larutan penyangga bekerja sama dengan asam akan bereaksi dengan OH- dan basa sendiri akan bereaksi dengan H+. Asam atau basa lemah beserta konjugatnya tidak boleh bereaksi satu sama lain dan tidak boleh saling menetralkan. Tipe-tipe larutan, ada dua tipe larutan.
Larutan pertama yaitu larutan penyangga asam, yang umumnya terbuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Contohnya CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Komposisi penyangganya CH3COOH dan CH3COO- bentuk dari CH3COONA. Yang kedua, ada larutan penyangga basa yang umumnya terbuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Contohnya NH3 plus H2O menjadi OH- plus NH4 plus. Komposisi penyangganya NH3 dan NH4 plus. Bentuknya NH4Cl. Beberapa contoh larutan penyangga asam lemah dan basa lemah dengan pasangan konjugatnya. Asam asetat CH3COOH dan natrium asetat CH3COONA. Asam fosfat H3PO4 dan kalium fosfat KH2PO4. Asam oksalat H2C2O4 dan dinatrium oksalat Na2C2O4. Asam karbonat H2CO3 dan natrium karbonat NaHCO3. Amonia NH3 dan amonium klorida NH4Cl. Contoh pertama, ini yang penyangga asam. CH3COOH direaksikan dengan H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Karena asam asetat merupakan asam lemah, maka kesetimbangannya akan menuju arah kiri. Maka perlu penambahan sodium asetat untuk meningkatkan ion asetat. Ini CH3COONA menjadi CH3COO- plus Na+. Dalam hal ini, senyawa buffer atau penyangga tersusun dari senyawa yang penting, di antaranya banyaknya asam asetat yang tidak terionisasi, banyak ion asetat dari natrium asetat, dan cukup ion hidrogen atau H+ untuk membuat larutan menjadi asam. Contoh pada larutan penyangga asam, penambahan asam kuat, ion H+ akan berkombinasi dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Sebagai hasil, asam cuka akan turun karena ion H+ telah dinetralisasikan atau dilepaskan. pH-nya ini tidak akan berubah jauh. Penambahan basa kuat, ion OH- akan terlepas bereaksi dengan H+ dari CH3COOH, dan sebagai hasilnya, anion CH3COO- akan meningkat dan asam asetat akan turun, dan pH-nya tidak akan meningkat banyak. Dan contoh kedua, ini penyangga basa. Amonia adalah asam lemah dan keseimbangannya akan menuju ke kiri. NH3 plus H2O menjadi OH- plus NH4 plus. Penambahan amonium klorida ke larutan bisa meningkatkan ion aluminium. Larutan ini akan mengandung senyawa penting, diantaranya amonia yang tidak bereaksi, sebagian ion amonium dan amonium klorida, dan sejumlah ion OH- untuk membuat larutan basa. Cara kerjanya sama seperti larutan penyangga asam yang pertama tadi. Penambahan asam kuat, ion H+ terlepas dari reaksi dengan amonia. Contohnya ini. Sebagai hasil, NH3 akan menurun dan ion NH4+ akan meningkat. Lalu pH akan turun sedikit. Kemudian penambahan basa kuat, ion OH- terlepas dari reaksi dengan amonia. Karena hampir semua ion OH- terlepas, maka pH tidak akan meningkat terlalu banyak juga. Pengecualian, asam kuat dan basa konjugat tidak bisa membuat larutan penyangga yang baik. Contohnya HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Asam kuat atau HCl ini terdisosiasi menjadi basa yang sangat lemah. Ion tidak memiliki kemampuan sebagai basa. Kemudian ada persamaan Henderson-Hasselbalch. Campuran garam NaA dan asam lemah Ha. NaA menjadi Na plus amin, Ha menjadi H plus amin. Ka-nya konsentrasi H plus kali konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Kemudian konsentrasi H plus sama dengan Ka-nya konsentrasi Ha per konsentrasi amin.
min log konsentrasi H plus sama dengan min log Ka min log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Min log konsentrasi H plus min log sama dengan min log Ka plus log konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Kemudian pH-nya sama dengan pKa plus log konsentrasi A per konsentrasi Ha. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basa konjugat per konsentrasi asam. pKa-nya sendiri min log Ka. Dan ada buffer capacity. Kemampuan buffer dalam menjaga pH. Faktor yang mempengaruhi buffer capacity adalah absolute concentration dan relative concentration. Yang pertama, absolute concentration. Semakin tinggi konsentrasi buffer, maka kemampuan buffer akan semakin tinggi. Buffer 1 itu 1 molar CH3COH plus 1 CH3CO- pH-nya sama dengan 4,74. Buffer 2 0,1 molar CH3COH sama dengan plus untuk 0,1 CH3CO- pH-nya sama juga 4,74. Buffer 1 lebih tinggi kapasitasnya karena buffer tersebut lebih banyak konsentrasinya. Kemudian ada relative concentrate. Dipengaruhi rasio perubahan asam dan basa. Semakin sama konsentrasi asam basa, maka semakin sama konsentrasi asam basa, maka kapasitasnya semakin besar. Seperti buffer 1, 1,1 molar konsentrasi Ha plus 1 molar konsentrasi amin, tambahkan dengan 0,01 mol OH min, kemudian 1 liter buffer, persen perubahannya 2%. Dan buffer 2, 0,25 molar konsentrasi Ha plus 1,75 molar konsentrasi amin ditambahkan 0,01 mol OH min, kemudian 1, L buffer, persen perubahannya 4,7%. Buffer range, tentang pH di mana pH berupa buffer dapat efektif. Range buffer mempunyai korelasi dengan komponen dan konsentrasi buffer. Apabila rasio asam dan basa itu jauh dari nilai 1, maka buffer tersebut kurang efektif, sehingga kapasitas buffer menjadi sangat rendah. Buffer mempunyai kemampuan efektif pada plus minus 1. Kemudian mempersiapkan larutan penyangga. Yang pertama, tentukan asam atau basa lemah dengan konjugatnya. pH-nya berapa, pilih pKa yang dekat dari pH. Kemudian yang kedua, cari rasio konsentrasi A min per konsentrasi Ha yang diberikan. Dihitung dengan persamaan Henderson hasil batch tadi, dan pilih konsentrasi penyangga dan hitung jumlahnya untuk dicampur. Kemudian campur semua dan diatur pH dengan pH meter. Kemudian yang ketiga, ada kesetimbangan larutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik ini dilarutkan dalam air, biasanya masuk sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble. Maka senyawa tersebut akan mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat terlarut. Dan ada ekspresi produk ion atau QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Produk ion atau Ki ini mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki PbF2 sama dengan PbF2 plus 2F. Untuk setiap sistem kesetimbangan, kita dapat menulis hasil bagi reaksi seperti ini. Dan secara sederhana kita dapat menulisnya ion produk sama dengan konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi F-2 sama dengan QSP. Ketika larutan jenuh, nilai QSP ini mencapai nilai konstan yang disebut konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Seperti ini. Kemudian ada KSP atau konstanta hasil kali kelarutan. KSP merupakan hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, KSP ini merupakan konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit. KSP ini hanya bergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu.
Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan di dalam air, jumlah yang sangat kecil akan larut. Ketika larutan menjadi jenuh, ini AgCl belum menjadi Ag plus Cl. Konstanta kesetimbangan untuk proses kelarutan ini disebut konstanta hasil kali kelarutan AgCl, yaitu dapat ditulis seperti ini. Ksp sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl-. Yang perak karbonat AgCO2 adalah garam yang sedikit larut. Kesetimbangan dalam airnya adalah Ag2CO3, 2Ag plus CO3 2-. Dan ekspresi untuk konstanta kesetimbangan atau Ksp-nya adalah Ksp sama dengan Ag plus pangkat 2, koefisiennya 2, kali CO3 2- pangkat 1. Kalsium fosfat, Ca2PO2 adalah garam lain yang sedikit larut. Ca2PO42 menghasilkan 3Ca2 plus 2PO43-. Ksp-nya Ca2 plus pangkat 3 kali PO4 3- pangkat 2. Perhitungan yang melibatkan Ksp. Salah satu cara untuk menentukan nilai Ksp untuk garam adalah dengan mengukur kelarutannya. Hal ini berguna untuk menyatakan sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuhnya. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung Ksp. Berapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam sejumlah larutan tertentu. Asumsinya adalah semua garam yang larutnya 100% terdisosiasi itu menjadi ion yang tersirat dalam rumus garam. Efek dari ion yang sama. Prinsip pertimbangkan jika ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat atau CaC2O2 dalam larutan kalsium klorida atau CaCl2. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan ketika kalsium oksalat dilarutkan dalam air murni. Prinsip Le Chatelier, penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kristal kalsium oksalat atau CaC2O2 dilarutkan dalam sejumlah air murni untuk menghasilkan kesetimbangan. Contohnya ini. Dan ini yang ditambah CaCl2. Kesetimbangannya adalah CaC2O4. Reaksi balik Ca24 Ca2 plus C2O4 2-. Penurunan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion umum. Memprediksi formasi endapan. Untuk melarutkan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut dapat terjadi, yaitu larutan tidak jenuh, solusinya jenuh, dan solusinya lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai Ki dengan K agar garam dapat memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Endapan ini akan terbentuk jika Ki lebih dari Ksp atau lewat jenuh. Tidak akan terbentuk endapan. Ki sama dengan Ksp itu jenuh, Ki kurang dari Ksp itu tidak jenuh. Contoh soalnya, PbNO2 dan NaCl dilarutkan dalam air yang menghasilkan larutan 0,05 m Pb2 dan 0,1 mCl. Akankah PbCl-nya mengendap? Ksp dari PbCl sendiri adalah 1, PbCl adalah 1,7 kali 10 pangkat 5. Ini pembahasannya. Ksp sama dengan konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Cl- pangkat 2 yang hasilnya 5,0 kali 10 pangkat 4. Karena Ki lebih dari Ksp, maka Pb2 plus dan Cl- bereaksi untuk mengharapkan PbCl2. Dan yang terakhir, kesetimbangan ion. Ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat, seperti Na+ atau CH3COO. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan 2 atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Kemudian ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh ion kompleksnya, misalnya ion kompleks CrNH3+, kemudian pusat Cr3+ ini dikelilingi oleh 6 ligan NH yang memberikan muatan 3+ secara keseluruhan. Di sini kita fokus pada kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Pembentukan ion kompleks.
Ketika garam seperti MnO32 dilarutkan di dalam air, terbentuk ion kompleks dengan air sebagai ligan di sekitar ion seperti ini. Kemudian dalam banyak kasus, kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air yang terikat diganti. Misalnya ion M2+ terhidrasi, MH2O2+ membentuk ion amonia, MnH32+ dalam air NH3 seperti ini. Kemudian semua ion kompleks mengikuti teori Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis atau menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis atau menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya Ag+ berperan sebagai asam, plus 2 NH3 basa menjadi AgNH32. Dalam pembentukan MnH342+ ini, K untuk setiap langkah jauh lebih besar dari 1 karena amonia adalah basa Lewis yang lebih kuat daripada air. Oleh karena itu, jika kita menambahkan kelebihan amonia ke dalam larutan MH2O42+, hampir semua ion M2+ menjadi MnH342+. Logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya, larutan kobalt 2 klorida atau CoCl2 berwarna merah muda karena adanya ion COH2O62+. Ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks CoCl2-. CO2+ plus 4Cl- menjadi CoCl42-. Kompleks ion dan kelarutan endapan. Ligan meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut jika membentuk ion kompleks dengan kation. Misalnya besi 2 sulfida sangat sedikit larut seperti ini reaksinya. Kemudian kita menambahkan beberapa NaCN 1,0 molar dan ion Cn sebagai ligan. Seperti ini. Untuk melihat pengaruh pembentukan ion kompleks terhadap kelarutan FeS, kita tambahkan kedua persamaan seperti ini dan kalikan konstanta keseimbangannya yang menghasilkan 2 kali 10⁻⁴. Disosiasi keseluruhan FeS menjadi ion meningkat pesat dengan adanya ligan. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah pengertian dalam materi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.